kami yang bagi rezeki kepada kamu, kami juga yang bagi rezeki kepada mereka. Anak yang kamu takut, kamu tak bagi makan, bukan kamu bagi rezeki, aku bagi rezeki. Makanya dalam istilah ahli tasawuf, katanya ada orang ini dalam mencari rezeki ada dua, namanya ahli tajrid. Yang kita ini namanya ahlul kasb. Antaqtula waladaka takhafu an yad'ama ma'aka. Kamu bunuh kamu bunuh anakmu karena takut ia makan bersama kamu. Maksudnya membunuh anak karena takut miskin, takut tak dapat beri makan. Paham dong? Kita punya zaman sekarang kan. Macam mana orang kadang-kadang merancang dalam keluarga kan? Jangan banyak anak-anak, nanti nak makan apa? Orang ingin membatasi untuk memiliki zuriyah itu karena takut tak boleh beri makan. Beza dengan orang yang dia tak mau banyak zuriyah dengan sebab-sebab yang lainnya. Tapi kalau dia menjadikan nanti macam mana nak kasih makan kepada dia, kalimat macam mana nak bagi makan, itu yang menjadi permasalahan kepada seseorang dalam keyakinannya kepada Allah. Karena yang beri makan kepada anak bukan orang tuanya walaupun kaya raya. Yang memberi makan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iyalah, karena orang tuanya kena bekerja juga. Iya, memang betul. Tapi tetap orang tua walaupun bekerja ngasih makan kepada anak, tetap yang memberi rezeki kepada orang tua adalah Allah juga. Bukan orang tua itu ada buat rezeki sendiri. Oleh sebab itu dalam Quran Allah berfirman, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu karena takut miskin. Dalam ayat yang lain, la taqtulu awladakum min imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu karena kamu miskin. Jadi dua ayat. Yang pertama, jangan bunuh anak karena kamu miskin. Dia miskin, anaknya ada, takut tak boleh makan, tak boleh diberi makan, maka dibunuh. Apa sebab dia bunuh? Sebab dia miskin, tak boleh kasih makan anak. Yang kedua, wala taqtul awladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu karena kamu takut miskin. Saat ini tak miskin, tapi kalau punya anak nanti di masa depan takut miskin, takut tak mampu. Saat ini tidak, tapi di masa akan datang. Itu pun juga kata Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan bunuh. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki kepada kamu, kami juga yang bagi rezeki kepada mereka. Anak yang kamu takut, kamu tak bagi makan, bukan kamu bagi rezeki, aku bagi rezeki. Ayat ini berbicara tentang ukuran keyakinan seseorang kepada Allah akan rezeki. Dia tidak berbicara tentang masalah sebab karena mencari rezeki dan seterusnya. Ya, itu tetap kita mesti mencari rezeki dengan mengambil sebab. Keyakinan. Seseorang yang dia bekerja, kalau saya tak kerja, maka saya tak boleh makan. Beza dengan orang mengatakan, kalau saya tak kerja, saya tak jalankan perintah Allah yang suruh saya kerja. Dia kalau mengatakan, kalau saya tak kerja saya tak boleh makan, dia meletakkan makannya dengan kerjanya. Yang bagi rezeki kepada dia kerjanya. Beza orang melihat kepada pekerjaan satu perintah Allah sebagai sebab mencari rezeki, dengan Allah berkeyakinan kalau tak kerja tak makan. Paham dong? Keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tertandingi dengan ketergantungan kepada pekerjaan, dengan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada Allah mutlak. Pada masa yang sama, kalau Allah sudah bagi rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini selagi masih ada dalam kandungan ibunya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. So, duduk kat rumah, tunggu rezeki bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang duduk tak bekerja atas dasar keyakinannya dia akan diberi rezeki oleh Allah, salah karena tidak mentaati perintah Allah yang memerintahkan kepadanya untuk bekerja sebagai sebab.
Yang berkeyakinan kalau tak kerja tak makan juga salah, karena dia meletakkan keyakinannya pada rezeki melalui pekerjaannya. Paham dong? Yang benar macam mana? Saya mesti bekerja. Apa sebab? Allah suruh saya kerja. Saya mesti berusaha berubat. Apa sebab? Sebab Nabi suruh kita berubat. Siapa yang bagi kesembuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dong? So dalam ini katanya antaktul waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Yang kedua dosa besar, bunuh anak. Walaupun bunuh itu secara umumnya adalah dosa besar, cuma secara khusus di sini kepada anak karena motif orang itu bunuh anaknya adalah takut miskin, takut tak boleh beri makan. Faham dong? Kalau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, maka kamu akan diberi rezeki seperti mana seekor burung keluar dalam keadaan lapar, kembali petang dalam keadaan kenyang. Faham dong? Itu burung itu kan, dia pergi cari makan. Dia makan. Macam mana itu dia dipegang ke makanan tuh? Kalau dia kasih makan kepada anaknya di atas pokok tinggi itu kan, disimpan di mulutnya. Ya subhanallah, boleh tak masuk ke dalam. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan sehingga hatta burung pun tak punya tangan, tak punya kemudahan untuk simpan makanan. Itu burung makan hari ini habis hari ini, makan pagi selesai habis. Dia bukan ada peti ais disimpan di situ. Tengah hari nak pergi makan, pergi keluar balik, dapat makan balik lagi, malam petang pergi cari balik, malam tidur, esok pagi macam tu. Tasbihnya, kerjanya, ibadahnya itu burung seperti itu. Burung saja boleh makan, semut pun boleh makan. Faham tuh? Ikan dalam lautan pun boleh makan. Faham tuh? Ikan kecil diberi makanan oleh Allah. Ikan kecil yang diberi makanan oleh Allah, itu ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh manusia. Masing-masing ada rezekinya. Keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia yang maha memberi rezeki. Keyakinan itu penting. Keyakinan itu sangat penting. Faham dong? Kalau dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Siti Maryam. Katanya Nabi Zakaria masuk ke dalam bilik Siti Maryam, wajada indaha rizqah, ada rezeki di dalam. Qala ya Maryam anna laki hadha. Hai Maryam, macam mana kau boleh dapat ini makanan? Qala inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki. Dia tak keluar, tak pergi kerja, tak pergi mana. Bahkan makanan yang ada dalam bilik Maryam bukan musim pun kat luar. Faham dong? Waktu berlalu, Siti Maryam hamil, dia ingin makan. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Siti Maryam, katanya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Hai Maryam, pergi ke pokok korma tu, kasih goyang itu pokok supaya jatuh buah korma. Mana yang patut utama untuk diberi makanan oleh Allah pada dua kondisi ini? Yang satu kondisi dia hamil, yang satu dalam kondisi dia tidak hamil, sehat. Kan lebih segar yang tidak hamil berbandingkan kepada yang hamil. Segi energi dan tenaga, justru saat hamil disuruh kasih gerak itu pokok. Dalam keadaan dia tidak hamil, Allah hantarkan makanan tanpa dia keluar daripada mihrab. Kan maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menarik pada ayat yang kedua, ketika Siti Maryam itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki dengan berusaha kasih gerak pokok korma, itu pokok tak mungkin bergerak pun. Nah, kasih gerak macam mana pokok korma dengan begitu kuatnya? Coba kelapa sawit itu. Kita satu masjid ini nak kasih gerak tak akan bergerak itu. Macam mana boleh boleh jatuh buah? Asbab. Yang suruh bangun Allah, yang suruh kasih gerak Allah, yang maha tahu itu pokok tak akan bergerak juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena tujuannya asbab, rezeki itu Allah yang kasih, ditunjuk oleh Allah, kasih, berpegang saja itu pokok korma, kasih gerak, walaupun tak bergerak akan jatuh. Yang akan jatuhkan itu Allah, bukan gerakannya
Siti Maryam pada pokok tersebut, karena pokok itu tidak akan bergerak pun juga. Faham dong? Makanya dalam istilah ahli tasawuf, katanya ada orang ini dalam mencari rezeki ada dua, namanya ahli tajrid. Ahli tajrid, ahli tajrid ini orang yang dia tawakalnya tinggi, high level, bukan macam kita. Yang kita ini namanya ahlul kasb, orang kena mesti usaha mencari rezeki. Usaha mencari rezeki adalah merupakan satu kewajiban, satu ibadah. Usahanya itu adalah satu ibadah. Dapat tak dapatnya itu cerita lain. Berapa banyak orang pergi keluar cari rezeki tak dapat? Berapa orang duduk kat rumah boleh dapat? Faham dong? Gal zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada orang duduk kat masjid. Time orang pergi kerja, ditanya oleh Sayyidina Umar, apa kamu buat di sini? Gal saya i'tikaf. Kamu tak bekerja? Gal tidak. Macam mana kamu punya rezeki? Allah Maha menjamin rezeki. Kamu ada keluarga? Ada. Siapa bagi rezeki keluarga kamu? Allah Maha memberi rezeki. Diambil rotan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sementara yang lain gal berdebat tentang rezeki didapat dengan sebab atau tanpa sebab. Katanya satu mengatakan rezeki tidak mungkin didapat kecuali dengan usaha. Satu mengatakan usaha hanya wasilah untuk mendapatkan rezeki. Katanya jom kita buktikan siapa sekarang yang betul, kamu atau saya. Saya akan pergi keluar cari rezeki, kamu stay di sini, duduk kat masjid. Orang itu datang pergi keluar cari rezeki, dapat beli apple, hasil daripada pekerjaannya bawa apple itu pergi ke masjid, nak tunjuk dengan kawannya itu. Tengok siapa sekarang yang betul, kamu ke atau saya. Saya keluar pergi cari rezeki dan saya dapat duit, saya beli apple, dan ini apple yang saya dapat hasil daripada kerja saya. Kata lelaki yang ada di dalam masjid, mana apple-nya? Coba aku nak tengok. Dilempar apple-nya, diambil, dimakan. Sekarang siapa dapat rezeki? Ayam dong. Gal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah membawa harta untuk jihad. Ya Rasulullah, ini harta saya sumbangkan untuk jihad. Kata baginda Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Alas. Datang Sayyidina Umar, bawa separuh daripada hartanya, serahkan kepada Nabi. Katanya, Umar, apa kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Gal separuh daripada hartaku, wahai Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar datang kemudian setelah Sayyidina Umar, kata baginda Rasulullah, apa kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Perbedaan kamu berdua pada iman, ya, yang membedakan kata-katanya. Ini menunjukkan kesempurnaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ahlut tajrid. Yani tawakalnya itu sudah tak boleh nak diukur dengan kita punya level. Lepas ini jangan balik rumah ambil geran bagi kepada tempat orang lain, tahu. Jangan cuba-cuba. Biarlah kita ambil yang ahlul kasab saja dulu. Masing-masing ada maqam, likulli lahu maqamun ma'lum. Terima kasih telah menonton channel kami, dan jangan lupa di like, subscribe, biar supaya tidak ketertinggalan berita update dari kami. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dari Habib Zainal Abidin semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan menjadikan kita manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan puasa kita termasuk orang-orang yang dimakbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.